Syarat sholat itu adalah tanda kalau sholatnya benar. Ya bukan sholatnya diterima. Kalau yang terima makan Allah, ya kan? Jadi kalau sholatnya pengen benar harus memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima umlika wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para guru yang saya hormati, ketua pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Mansur, Bapak Subagio, yang saya hormati Bapak Haji Junaidi, Bapak Subur, Bapak Samsul Rijal, dan juga para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya, Bapak Ustadz Sobari. Alhamdulillah beliau bisa hadir silaturahmi kita, mudah-mudahan diberkahi umur dan juga hartanya, dikabulkan hajat dan keinginannya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ustadz Ihsan, alhamdulillah beliau biar sehat selalu, panjang umur. Dan juga jamaah Majelis Taklim Albani rahimakumullah, teristimewa buat sahibul bait Bapak Amiruddin beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan mereka disehatkan oleh Allah, dijaga kesehatannya, dan juga diberi kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini seperti biasa kita mengadakan taklim dalam rangka memperbaiki ibadah kita sedikit. Untuk menggugurkan kewajiban kita, di sini saya akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Busrul Karim. Kita sudah sampai syurutus salat sekarang. Yang nggak lama, tinggal 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis salati, bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat salat. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang 1 Zulhijjah, ya, bulan Zulhijjah. Kita sudah bahas tentang salat berjamaah. Nah, sekarang syarat-syarat salatnya. Ya, syurutus salat, syarat salat. Ya, syarat salat itu adalah tanda kalau salatnya benar. Ya, bukan salatnya diterima. Kalau yang terima makan Allah. Ya kan? Jadi kalau salatnya pengen benar harus memenuhi syarat. Ya kan? Ada beberapa syarat. Syarat ini artinya sesuatu yang harus dikerjakan di luar salat atau sebelum salat. Yang pertama adalah Islam. Nah, jadi orang Islam itu boleh salat. Kalau non Islam tidak bisa. Meskipun wudunya bagus, ya kan, pakaiannya bagus, bacaannya fasih, nggak boleh, nggak sah sholatnya, ya, karena bukan is. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu adalah sudah balik atau mendekati balik. Minimal dia sudah ngerti mana baik, mana buruk. Tamyiz, ya, di usia sekitar 7 tahun. Sudah makan sendiri, dan nyuap sendiri, sudah cebok sendiri, pakai baju sendiri, itu tamyiz. Makanya bapak boleh jadi imam, makmumnya itu usianya 7 tahun, sah jamaahnya, walaupun dia belum balik, asalkan dia tamyiz, sah. Jadi bapak sholat jamaah ketinggalan di masjid nih, udah doa, udah ajak aja anak kita yang usianya 7 tahun, sah jamaahnya. Kenapa? Karena dia sudah tamyiz, ya, sudah cebok sendiri, sudah makan nyuap sendiri, ya. Waduhulul waktu, dan masuknya waktu. Sudah kita bahas waktu itu, ya, satu-satunya waktu zuhur, waktu asar sudah kita bahas. Jadi kalau sholat belum waktunya nggak sah. Makanya yang azan hati-hati. Sekali lagi azan kudu
dilihat jam. Jadi jangan ngelihat, oh yang lain udah azan, ikut azan. Jangan, padahal di jamnya kita belum. Nah, makanya kita ngelihat jam-jam kita, jangan ngelihat dengerin. Kenapa khawatir kita azan Allahu Akbar, ada orang lagi buru-buru, udah azan langsung salat. Nah, yang nanggung siapa tuh? Yang azan kan. Maka lebih sedikit saja, tak apa-apa. Daripada kita buru takutnya ada yang sholat duluan. Apalagi kalau berkaitan dengan puasa, sholat maghrib, Allahu Akbar, ada langsung makan kan, pasti itu mah dah. Allahu Akbar, udah langsung pada makan kan. Ternyata jam kita kecepatan, fatal akibatnya ya Pak. Makanya lihat jamnya, jam yang digital. Kenapa digital? Karena dia konsisten pakai listrik. Kalau jam batu, kadang-kadang kalau baru kecepatan, kalau batunya udah lama, kelamaan lambat, bisa cepat berubah. Ya kan, kalau jam digital kan pakai listrik, otomatis dia apa? Stabil. Ya kan? Tuh. Jadi jangan terlalu buru-buru. Nah, ya. Wal ilmu bi fardiyatihi, ya kan? Mengetahui fardunya atau wajibnya salat. Ya kan? Nah, di sini kan bi fardi. Ya. Jadi kalau mau salat itu syaratnya harus tahu mana wajib sholat, mana syarat sholat, mana rukun sholat. Jadi harus tahu. Jadi jangan kita sangka yang fardu itu sunnah. Walaupun kita kerjain, nggak sah sholatnya. Seperti ruku, ruku itu kan sunnah. Tapi dia kerjakan, maka sholatnya nggak sah. Meskipun dia kerjakan ruku itu, tapi dia yakin ruku itu sunnah, maka tidak sah. Nah, maka di sini harus tahu mana sunnah, mana fardu. Wa taharatu anil hadasain, dan harus suci di antara dua hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, hadas besar harus mandi besar, hadas kecil ya harus wudu. Ya kan? Wa taharatu, dan harus suci daripada najis, baik di baju, di badan maupun di tempat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau ada baju kita kena, jangankan baju, benang ini ada baju, ini baju baru, benangnya ngamplek kan. Nah, itu kena kotoran ayam, ya kan, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena bajunya itu benangnya ada najisnya, ya kan. Jadi harus diapain? Dibuang atau dicuci? Dibuang atau dicuci, ya kan? Bagaimana hukumnya ini? Kita sholat bawa anaknya pakai pempes. Gimana nih? Anak, ya kan, umur 5 tahun, ya kan, 5 tahun masih pakai pempes nggak? Pakai kan? Kan nggak ngerti kan? Laki-laki kita ajak ke masjid. Pempes, kenapa? Takut kencing di masjid. Nah, gimana tuh hukumnya? Ini ada dua pendapat, tapi pendapat yang paling kuat nggak boleh. Kalau seandainya kita yakin kalau pempesnya itu udah ada najisnya, udah bau, misalkan ketara kan, kalau pempes itu udah ada kencingnya kan berat tuh pempes, bau, ya kan? Itu berarti kita sholat bawa najis kalau kita berdekatan dengan dia, ya kan? Kalau kita berdekatan nempel tapi sambil gendong, berarti kita sholatnya membawa najis. Tapi kalau kita yakin pempesnya baru diganti, ya kan, kayaknya belum kencing ini, nggak ngapa-ngapa, ya kan? Kenapa? Karena memang belum ada najisnya. Lah kayak kita kan, kita sholat bawa najis nggak? Bawa di dalam perut, bawa kan? Nggak masalah. Kayak kita sholat ngantongin telur tembuhuk. Ya, ngapain sholat ngantongin telur tembuhuk ya? Telur tembuhuk kan dalamnya itu apa? Darah kan ya? Darah kan najis itu.
Ya nggak ngapa-ngapa. Kenapa? Karena itu memang di tempatnya, ya di tempatnya belum keluar. Tapi kalau di pempes itu kan udah keluar, ya kan? Kalau telur kan memang tempatnya dia belum pecah, jadi nggak masalah, ya. Jadi lebih baik kalau anak kecil cek dulu, yang ada pakai pampers cek dulu, cium. Kalau seandainya sudah ada najisnya, ganti dulu atau jangan dibawa lah, ya kayak Nabi kan ketika lagi sholat di gelandungin sama cucunya kan, ya nggak ngapa-ngapa, Nabi tetap sholat. Kenapa? Karena yakin cucunya suci. Kan belum ada pempes. Nah iya, suci, belum ada pempes dulu mas suci. Artinya sholat bawa anak nggak ngapa, yang penting anaknya suci kan begitu. Kalau sekarang makanya harus dilihat dulu pakai pempesnya kira-kira ada najisnya apa enggak kan gitu. Ya, itu ya kayak orang yang sholat apa itu dulu apa kayak Bapak Naim itu dulu bawa selang kan, bawa selang kan. Kalau itu kan nggak ngapa-ngapa memang karena memang kondisinya seperti itu. Kalau kagak pakai selang justru malah aur-auran kemana-mana kan, aur-auran. Ya. Tuh. Jadi dimaafkan ya. Jadi kalau kita pakai sorban, nah, sorbannya panjang nih, Bang Ustadz beneran emang jadi sorbannya panjang, apa yang ngemper ke bawah, ngemper ke bawah, ya kan? Wala tasihu salatuhu mayulaki ba'dul badani ausab najasatan wa in lam yataharrak, meskipun itu tidak bergerak. Ya sorban panjang, dia berdiri, yang di bawah bergerak enggak, karena panjang. Nah, sorbannya itu yang di ujungnya ada najisnya, tetap nggak sah, meskipun tidak bergerak. Nah, kalau kita sujud, ya kan, di atas sorban, itu kan nggak sah sujudnya. Kalau sorbannya bergerak, ya kan? Berarti kan kita sujud bukan di atas tempat sujud, kecuali memang sorbannya ditaruh di bawah sengaja. Nah, kalau najis meskipun tidak bergerak tetap najis, tidak boleh. Kalau kita tahu nggak sah, tapi kalau dia baru kena, lepas saja sorbannya, lemparin, ya lemparin. Ya kan kalau karpet masjid kan panjang, ya kan, di sana ada kotoran ayam. Nah, kita sholat di sini ya nggak apa-apa, ya kan, nggak apa-apa. Kenapa? Ya pokoknya kita sebatas, kalau di masjid kan biasanya ada sejadahnya kan, gambar sejadah, sebatas itu saja. Jadi kalau seandainya najisnya masuk ke dalam kotak sejadah, nah itu baru, ya kan? Jadi kalau kita ngelihat sejadah kita ada najisnya, ya kitanya yang segera minggir kalau najisnya baru, ya itu wayufa, dan dimaafkan, ya najis itu ada yang dimaafkan, an mahali istijmar, ya apa seperti cebok pakai batu. Orang kalau cebok pakai batu bersih enggak. Nah itu kalau saat kita sholat enggak ngapa-ngapa, dimaafkan. Jadi kalau kita kemana-mana nih jalan nggak ada air, minggirlah kita di jalan, ceboklah kita pakai batu, mau buang air besar maupun buang air kecil, ya kan? Terus kita sholat, pasti itu bawa najis. Nah itu nggak apa-apa, dimaafkan. Kenapa? Karena faktor tidak ada, ya kan? Wa anti nisaril ladzi tayaqqana najasat. Kita mau ke masjid, kita tahu di sana banyak
kucing atau tai ayam. Ada kucing lah yang banyak debu kan. Ya. Nah, angin niup ke kita. Berarti kan itu kan kita yakin debu mabur kan. Debu yang di tai kucing itu mabur. Berarti kan kita kena itu ma'fuan anhu. Dimaafin, nggak apa-apa. Nah, langsung aja ke masjid. Nggak usah ganti. Walaupun di situ kita tahu ada tai kucing, banyak debunya, terus ketiup angin, ya kita mangap juga nggak apa-apa, Mail. Ya nggak apa-apa. Kita makan tuh debu kan. Emang gimana kita mau menghindarnya coba? Ya kan? Wa amma yatadarrul ihtiraju anhu ghaliban, karena itu sulit untuk menghindar, sulit. Kita gimana kan? Kita nggak tahu, ya nggak apa-apa, makanya dimaafkan. Wa amma damul basarat wa damail, nah juga dimaafkan juga darah jerawat, darah bisul, jidat kita pas ada jerawat batu dah, pas lagi sujud letup tos pecah, nggak ngapa-ngapa, itu dimaafkan. Ya sebanyak-banyaknya darah jerawat kan, ya kan, nggak ngapa-ngapa. Bisul juga gitu, selagi bisulnya itu darahnya nggak kemana-mana, di tempat itu aja kita bungkus, ya. Cuman di bungkusannya aja itu darah, nggak ngapa-ngapa. Kecuali darahnya sudah kemana, kena kain, itu nggak boleh. Tapi kalau sekitar itu nggak apa, ma'fuan anhu, dimaafkan, ya itu. Terus wal kuruh, ya luka yang kena bakar itu kan meleleh kan. Nah, itu nggak ngapa-ngapa, dimaafkan. Kalau perbannya pada basah, nggak ngapa-ngapa, dimaafkan selagi tidak kemana-mana. Nah, kecuali kena baju, itu udah beda hal, ya. Namun nanah, ya kan, nanah, selagi nanah itu nggak kemana-mana, di tempat bisulnya aja atau di perban, ya nggak ngapa-ngapa, itu dimaafkan. Termasuk darah nyamuk, lagi sholat nggak sengaja gatel, plak, kena nyamuk, ada darahnya kan, misalnya, nggak ngapa-ngapa. Yang penting nyamuknya jatuh. Kalau nyamuknya nempel, berarti kan itu najis, harus dibuang segera, cepat, ya kan? Karena kalau kulit nyamuk itu bisa tidak dimaafkan, ya. Jadi kalau kita ada kulit nyamuk nempel, gubuk nempel nih, nah, itu harus segera dibuang. Kalau darahnya dimaafkan, karena jatuhnya jadi bangke, ya kan? Segera dibuang cepat. Kalau kita tahu kalau dia nempel, ya kan? Itu. Nah, itu terus juga bekas bekas totok, ya itu kan ada sedikit darah. Itu dimaafkan, nggak apa-apa, ya. Itu. Warihu fayufa an qalilin fa wadalika kasirah, ya kan? Itu semuanya dimaafkan, ya, kecuali kalau sudah illa idza furasa saub alladzi fi dzalika, kecuali kalau seandainya darah tadi sudah menyebar kemana mana. Tapi kalau masih sekitar situ nggak apa-apa, fayufa, dimaafkan, ya kan. Nah, itu. Oleh karena itu ya segini aja dulu, ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di malam Senin yang akan datang. Mungkin kita akan bahas tentang korban kali, ya. Tentang korban, ya, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Amin. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Amin. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat para penyakit jamaah kita, saudara-saudara kita, orang tercinta kita. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya. Amin. Yang belum punya pasangan hidup, ya Allah kasih pasangan hidup yang baik. Amin. Yang sudah ada pasangan, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya keturunan, kasih keturunan yang banyak. Yang sudah ada, jadikan keturunan yang salihin dan salihah. Yang punya hajat, biar Allah kabulkan hajat keinginannya. Amin. Yang punya masalah, biar Allah kasih solusinya. Amin. Yang punya hutang, biar cepat lunas hutangnya. Amin. Yang belum pergi haji ataupun umrah, biar Allah kasih kesempatan buat haji dan umrah. Amin. Dan juga pengajian kita biar
tetap istiqamah, dijauhkan dari fitnah sampai hari kiamat, dan juga dijauhkan kampung kita, negara kita dari musibah dan bencana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari sekian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.